Berikut ini merupakan soal latihan tes P3K Guru PGSD pada pembahasan materi Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek, dialek dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Jawabannya adalah bervariasi. Jadi, setiap anggota masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Soal selanjutnya, seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol. Jawabannya adalah A. Fungsi ekspresi. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi informasi yaitu menyampaikan informasi timbal balik. Fungsi ekspresi menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, dan tekanan-tekanan penyair. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat. Fungsi kontrol sosial yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Soal selanjutnya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa mencapai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. pragmatik, B. semantik, C. sintaksis, D. morfologis, dan E. fonologis. Jawabannya adalah semantik. Fase pemerolehan bahasa anak sebagai berikut. Pada umur 0-2 tahun, fase fonologis, yaitu anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Umur 2-7 tahun, fase sintaksis, anak menunjukkan kesadaran gramatis berbicara menggunakan kalimat. Umur 7-11 tahun, fase semantik, anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Jadi Ani, anak berusia 9 tahun, sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa mencapai 12 kata dalam satu kalimat, juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Soal selanjutnya. Kata nyanyian terdiri atas A. 8 fonem, B. 6 fonem, C. 6 fonem, N A N I A N, D. 4 fonem, E. 3 fonem. Jawabannya adalah C. 6 fonem, yaitu N A N I A N. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsurkan fonem-fonem. Kata nyanyian mengandung unsur fonem-fonem, sehingga jawabannya adalah 6 fonem. Soal selanjutnya, nomor 5. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A. Tran, strip, smig, strip, ra, spasi si.
transmigrasi. C. Transmigrasi. D. Transmigrasi. E. Transmigrasi. Jawabannya adalah C. Transmigrasi. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Dalam bahasa Indonesia, struktur suku kata yang membentuk kosakata terdiri atas. Silakan baca sendiri. Soal nomor 6. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah. B. Anak dan terperangkap. C. Terperangkap dan lubang. D. Seekor dan terperangkap. E. Lubang dan besar. Jawabannya adalah D. Seekor dan terperangkap. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara pemotongan pada suatu bentuk bahasa. Contohnya pemotongan pada kalimat berikut. Melihat. Jika lihat dipotong lagi li dan hat, keduanya tidak memiliki makna. Soal selanjutnya. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab plus peran. B. Pertanggung plus jawaban. C. Pertanggung ditambah jawab ditambah an. D. Pertanggung jawaban. E. Pertanggung jawaban. Jawabannya adalah A. Tanggung jawab ditambah peran. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konfiks peran, sehingga menjadi pertanggungjawaban. Soal selanjutnya. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang. B. Pahit. C. Telantar. D. Rata. E. Sakit. Jawabannya adalah C. Terlantar. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah terlantar, karena terlantar termasuk kata kerja. Soal selanjutnya nomor 9. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frase adalah A. Ayah pergi. B. Bapakku guru. C. Sepatu baru. D. Aldo mahasiswa. E. Adik menangis. Jawabannya adalah C. Sepatu baru. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah prasa. Prasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat, dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa, seperti halnya dengan kata prasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Soal selanjutnya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif. B. Konotatif. C. Leksikal. D. Gramatikal. E. Asosiatif. Jawabannya adalah B. Konotatif. Makna denotatif adalah makna dasar. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar.
Soal nomor 11. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah: A. Ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Jawabannya adalah C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena presesi ditulis serangkai, seharusnya dipisah. Soal nomor 12. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah: A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Jawabannya adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian. Kalau membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat di dalam tulisan. Soal nomor 13. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini pertanyaannya terlalu panjang, kita langsung ke topik intinya saja. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Urutan kalimat yang padu adalah: kita langsung ke jawabannya saja. Jawabannya adalah D. Kalimat nomor 3, nomor 4, nomor 1, selanjutnya nomor 2. Jadi kalimat gerak akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Yang dipertanyakan adalah urutan kalimat padu. Jadi nomor 3, 4 itu kalimat nomor 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kalimat nomor 4, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kalimat nomor 1, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Selanjutnya kalimat nomor 2, dengan demikian organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. Selanjutnya soal nomor 14. Jadi ini pertanyaannya terlalu panjang, kita langsung ke topiknya saja. Kelebihan sistem baru dalam penilaian raport sekolah dasar dibandingkan penilaian raport sebelum tahun 2014 adalah: jadi jawabannya adalah di sini C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. Jadi kelebihan sistem baru dalam penilaian raport sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian raport sebelum tahun 2014 itu ada pada gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya.
Kalau A, adanya predikat dalam raport memudahkan guru dalam menentukan ranking peserta didik di kelas. Kalau perankingan sudah tidak ada di tahun 2000, kalau di tahun yang baru sudah tidak ada perankingan. Kalau bentuk menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan hanya dapat dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif, kurang tepat. Sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa, dan madrasah yang telah dihapuskan. Yang E, hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Jadi untuk kelebihan sistem baru itu dibandingkan 2014, yang paling tepat adalah C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkat kompetensinya. Soal nomor 15, puisi di atas bertemakan tentang, jadi langsung ke topiknya saja karena pertanyaannya puisi. Kita akan mencari inti-intinya saja dari puisi tersebut. Sudah ada berangkat ke sekolah untuk mendapatkan ilmu, rela berjalan kaki, guru memberikan ilmu, menyemangati, membimbingku, tanpa guru takkan sukses. Jadi ini menyangkut tentang A, pendidikan, ilmu, guru, motivasi, cita-cita. Jawabannya adalah A, pendidikan. Tema suatu puisi merupakan pokok pikiran yang mencakup keseluruhan isi puisi. Puisi di atas menggambarkan seorang yang sangat bersemangat untuk bersekolah dan mencari ilmu, untuk mencapai cita-cita menjadi guru agar dapat berbagi ilmu. Secara umum, tema puisi Guruku Pahlawanku adalah pendidikan. Soal selanjutnya, kita langsung ke topiknya saja, ke intinya. Pepatah yang tepat untuk menggambarkan cerita di atas adalah A, nasi sudah menjadi bubur. B, sedia payung sebelum hujan. C, di atas langit masih ada langit. D, hiduplah seperti ilmu padi. E, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Jadi kita akan mencari intinya saja dalam cerita ini. Di sini ada si Pahit yang kesaktiannya mandraguna sehingga sampai terdengar oleh si Empat Mata, yaitu pendekar yang mempunyai kesaktian mandraguna dari negeri India. Karena merasa kesaktiannya tersaingi oleh si Pahit lidah, memutuskan untuk menantang, dan tidak ada yang menang dan kalah. Tiba-tiba pertarungan tersebut diselesaikan dan mendapat solusi dari tetua kampung untuk bertarung memakan buah aren yang sudah diisi racun, sehingga si Pahit lidah mendapat giliran pertama sehingga dia mati dan terkapar. Kemudian si Empat Mata mengetahui saingannya mati,